Nah demikian pula dengan bencana alam tadi semua. Jadi kita pun sudah bisa melihat hisab tadi semua dari apa. Nah kemudian kita pun karena tadi ada nampak semua ada 7 latifah pada diri kita, ada juga apa namanya 7 cahaya Nur Muhammad yang terpancar di alam ini, yang hanya dipahami oleh mereka yang faham. Ya, Abah tidak bisa menjelaskannya karena ini perkara goib dari semua. Nah, kalau menurut hilalnya, Abah melihat ya Megatrust ini mungkin tidak terjadi tahun ini. Semoga ya. Karena Megatrust itu begini, ini seperti tanah yang berlapis seperti ini, sahabat nih. Dia ada lagi tanah di atasnya. Nah, itu biasanya cuma mungkin cirinya saja tadi semua dan wilayahnya saja gitu kan, berdasarkan luasnya Megatrust ini adalah sebesar Pulau Jawa tadi semua, sebesar Pulau Jawa. Jadi semua lempengannya itu sebesar Pulau Jawa yang ada di bawah lautan. Tapi kemudian di atasnya lagi ada lempeng tadi semua. Di atasnya lagi ada lempeng. Maka yang disebutkan Megatrust itu adalah kalau seandainya lempeng pertama terjadi gempa. Misalnya gempa pertamanya kecil, 6 skala Richter gitu. Duk gitu kan. Dia jatuh ke sini. Duk, dia mukul sini. Nanti hamparan yang paling bawah ini yang paling bahaya. Yang disebut Megatrust adalah lempengan yang paling bawah tadi semua. Dan apakah itu bisa dijaga dengan doa tadi semua? Ya, artinya bahwa karena kalau Abah melihat hukum Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi pada dasarnya adalah karena segala sesuatu, kata Allah, tilka sunnatullah walan tajid li sunnatillahi tabdila. Inilah sunnatullah. Kita tidak bisa menghindari dari sunnatullah. Seperti misalnya kita makan. Apakah makan itu pakai baca bismillah atau tidak tetap kenyang? Apakah makanan kita ini hasil mencuri atau tidak tetap Allah kasih kenyang? Tadi semua. Itu karena sunnatullah. Sama seperti maaf hubungan badan suami istri ada apa namanya bisa menghasilkan anak, bisa jadi enggak. Tapi kadang-kadang hubungan badan barangkali yang tidak halal di kebun di mana bahkan bisa menghasilkan anak. Itu sunnatullah namanya. Jadi kita tidak bisa memperkosa Allah, memaksa Allah pada perkara yang memang sudah sunnatullah. Sunnatullahnya es itu dingin, sunnatullahnya api itu panas, sunnatullahnya. Nah, tapi kita harus mampu melihat Allah dalam segala perkara. Itulah baginda Nabi bersabda, "Man nadhara abnakul syai'in ma lam yarallah fa huwal batil." Barang siapa melihat sesuatu dan tidak mampu melihat Allah, batilah pandangan batinnya. Maka bagi orang-orang rohani, maka kita akan selalu melihat apa namanya pandangan alam ini, ya sahabat. Jadi kalau dalam pandangan batin Abah tentang Megatrust ini mungkin tidak terjadi dalam tahun. Makanya juga Abah kenapa juga nanti Abah akan bicara tentang mungkin dampak Ba'alwi ini yang agak sedikit mengerikan. Menurut pandangan batin ya. Kalau tidak ada kesadaran dari semua, tapi Abah tidak akan menceritakannya, tapi Abah akan bertemu dengan lembaga terkait ya yang menangani masalah ini, karena akan mengkhawatirkan kalau seandainya kasus ini akan menjadi bentrok fisik yang tidak diharapkan tadi semua. Nah inilah maka Abah mengharapkan pada negara yang kasus Ba'alwi ini juga harusnya segera ditangani, kalau tidak yang dalam pandangan Abah itu sudah cukup mengerikan dari semua ya. Dan Abah sangat tidak mau ini terjadi. Karena kalau demikian, kenapa kita harus mengorbankan banyak manusia untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Itu kan tadi semua. Itulah kenapa Abah terus bicara tentang masalah nasab ini. Karena efeknya itu adalah sangat luar biasa, sahabat. Tadi semua ya. Yang mungkin barangkali. Semoga kalian tidak akan mampu melihatnya secara batin. Dan semoga juga tidak terjadi tadi semua. Tapi kalau ini terus diteruskan, itu akan terjadi. Sebagaimana sunatullah yang harus makan ada kenyang tadi semua. Ya, megang api ada panas. Itu sunatullah ya sahabat. Termasuk Megatrust ini tadi semua. Tetapi kembali innallaha ala kulli syai'in qadir. Segalanya ada dalam kekuasaan Allah. Tapi kembali hukum Allah dan hukum alam dan ada kaitannya, makanya antara hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Maka sebetulnya nanti kalau sudah paham, bukan sholatnya, bukan zikirnya, bukan puasanya, bukan hajinya. Tapi bagaimana kita adalah ruhama ubainahum, saling mengasihi, menyayangi sesama manusia. Itulah. Nah tetapi sekarang kan begitu bentroknya antara menolak Ba'alwi dengan yang pro Ba'alwi ini, justru sebaliknya seolah memecahkan manusia dari semua. Dan inilah yang akan membuat alam merespon lebih cepat. Nah inilah yang Abah itu kadang-kadang bingung. Satu sisi kita ingin selesaikan ini, tapi di sisi lain ini mengancam, gitu kan tadi semua. Yang untungnya yang tidak banyak yang bisa ngerti ini, tapi yang mengerti ini ya tadi semua. Jadi kita ini
Karena kalau sudah segalanya terjadi, semua siapapun yang baik pun ya kena dampak dari semua ya. Dari inilah yang sebetulnya harus difahami dari semua. Marilah kita berjalan dengan tugas kita masing-masing dari Allah dari semua. Laksanakan karena kita khalifah di muka bumi ini, laksanakanlah khalifah kita masing-masing, peran kita masing-masing dari semua. Karena kita masing-masing punya tugas dan tanggung jawab gitu. Nah, kalau yang mungkin terjadi dekat nanti, maka cirinya megatrust ini tadi, gempanya akan berurutan. Jadi kalau sehari itu bisa terjadi 3 gempa, 4 gempa di beberapa daerah. Ya karena yang kalau Abbas secara ini adalah cocok dengan apa yang diperkatakan BMKG adalah memang Mentawai. Mentawai, Selat Sunda, kemudian juga yang dampaknya. Tetapi yang mungkin di waktu dekat ini yang ada daerah Banten juga dari semua ya. Tapi itu bukan megatrust ya. Bukan megatrust dari semua ya. Tapi akan ada dampak juga dari semua. Maka itulah di akhir tahun ini jangan kita untuk pesta pora lebih baik banyak sholawat. Apalagi sekarang di bulan Rabiul Awal ini kita banyak baca berjanji dan lain sebagainya. Dan yang terutama adalah sodakoh. Betul itu, sodakoh. Makanya Abah bilang tadi, maka kepada Allah berkata pada Nabi Musa, ya Musa, aku tidak bahagia dengan dikirmu. Karena dikirmu untuk kamu. Hatimu menjadi tentram dengan dikirmu. Dan aku pun tidak bahagia dengan sholat kamu. Karena sholat kamu, dengan sholatmu kau bisa mencegah perbuatan fahsya wal munkar. Tapi aku bahagia pada saat engkau bisa berbagi, bisa memberi dengan sesama, menyayangi bersama dari semua. Ya, jadi inti daripada agama itu adalah kasih. Tadi makanya itulah setelah asma Allah yang demikian banyak itu adalah terhimpun pada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi semua. Maka kalau ada yang bertengkar seperti sekarang ini, inilah yang juga akan berdampak kepada alam yang lain. Karena alam kabir ini adalah seolah tasjid alif lam lam. Alam kabir ini sahabat, bertuliskan lafaz Allah dari semua. Bertuliskan lafaz Allah. Tasjidnya adalah seperti matahari, alifnya adalah semua api di alam dunia ini narun, lam awalnya adalah angin di alam dunia ini, kemudian maun adalah lam akhirnya adalah merupakan air, sementara tanah di alam dunia ini turabun. Itulah maka alam ini bertuliskan lafaz Allah sebetulnya. Sama dengan diri kita. Diri kita pun, tubuh kita bertuliskan lafaz Allah. Maka itulah kenapa kita harus sholat dengan takbiratul ihram. Ini tangan Abah begini. Ini tasjidnya dengan kepala. Tadi semua. Kemudian ditaruh di tangan, kita berdiri. Itulah alifnya. Kenapa perintah sholat itu adalah aqimis sholat lidzikri. Mendirikan sholat karena memang untuk mendirikan sifat api adalah narun. Tadi semua. Itulah sifat api yang ada pada diri kita. Barulah kita ruku adalah hawaun. Makanya ruku itu begini. Adalah angin itu adalah horizontal. Barulah nanti setelah itidah kita sujud adalah ma'un. Maka air itu akan mencari tempat makin ke bawah. Maka pada saat Anda duduk itulah turabun. Maka itulah kenapa perlambang manusia sempurna itu. Manusia yang sudah kamil mukamil itu adalah diperlambangkan dengan orang yang duduk tasyahud akhir. Tadi semua ya. Seolah dia berjalan dari tasjidnya lewat alifnya. Dari narun ke dari nur ke nar, dari narun ke hawaun ke maun, maka dia duduklah di turabun tadi semua ya. Maka pada saat tubuh kita meninggalkan sholat secara hakikat dan syariat dan terutama hakikat. Karena sholat syariat ya masih belajar lah kata semua. Tapi yang paling benar yang bisa berpengaruh kepada alam adalah sholat hakikat. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda banyak orang sholat tapi nggak sholat. Itulah Nabi bersabda banyak orang saum tapi nggak saum. Tadi semua. Karena inilah makanya kita ini ada 2 lapis yang harusnya adalah syariatnya dan hakikatnya harus dikerjakan, dijamukan dua-duanya. Dohiron wa batinan. Dohir dan batinnya harus dikawinkan. Sebagaimana laki-laki dan perempuan dikawinkan. Tapi dikawinkan itu bukan berarti positif lawan positif. Pasti kawin itu positif dan negatif. Dari semua. Seperti lampu ini nyala karena ada dua kabel. Ada biru dan hitam. Maka dikawinkan. Satu setrum, satu masa. Nah dalam diri kita pun sama. Mana setrumnya, mana masanya. Yang setrum adalah ruhnya. Maka pada saat Anda beramal, sholat, zikir. Tapi dilakukan oleh masa, oleh tubuh ini. Ya itu adalah tidak ada. Tadi tidak bernilai karena tubuh ini mati tadi semua. Yang hidup adalah yang sebaliknya tubuh ini tadi semua. Makanya kita ini didohirkan, dibatinkan tadi semua. Yang tubuh ini akan merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi
Tetapi nanti yang hidup itu adalah yang ruh, yang akan kembali adalah kepada ruh tadi semua. Yang disebut dengan jiwa. Nah itu. Maka kenapa dalam Al-Quran kita semua dalam kullu nafsin, nafs itu jiwa. Jiwa itu apa? Ruh sebetulnya. Tapi ruh yang sudah terkotori, ruh yang sudah ternodai, karena beradanya ini saya, ini aku, hidupku, rumahku, mobilku, segalanya aku. Itu adalah seumpama air yang sudah berubah jadi minyak. Maka sesungguhnya yang gimana yang ngomongnya tadi semua. Kalau orang itu memahami tentang wahdatul syuhud, wahdatul wujud, semua sebetulnya dunia ini aman sebenarnya. Tapi ya bagaimana? Tadi kan ada orang yang senangnya itu makan Indomie, ya kantongnya, mie-nya dibuang tadi semua. Ada orang yang senang makan duren, cucuknya dimakan, buah durennya dibuang. Seharusnya kan cangkangnya perlu syariat itu hakikatnya adalah buahnya. Tapi tetap yang dicari adalah rasanya. Rukun Islam itu seumpama cangkangnya. Pisang itu cangkang itu rukun Islam. Maka rukun Islam itu nampak semuanya. Sholatnya kelihatan, zakatnya kelihatan, hajinya kelihatan, saumnya pun kelihatan, masih suka meludah-ludah gitu kan tadi. Itu cangkangnya. Tetapi yang kita cari bukan cangkang, tapi daging pisang. Adalah imannya. Tapi itu pun bukan yang kita cari di penghujungnya. Buat apa pisang itu gede dagingnya kalau nggak ada rasanya? Nah ini berarti rasa tersembunyi dalam daging, daging ditutup dengan cangkang. Tadi semua. Kita pun sama. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita sudah memahami begitu, kita akan mampu memahami alam ini, termasuk megatrust ini. Jadi itu ya, jadi tentang megatrust, mungkin tadi semua ada daerah yang sampai 8,8 skala Richter kalau ada. Sumatera mungkin tadi, Abah tidak mau angka lah, biar tidak ada menakutkan. Tapi intinya antara Sulawesi, Sumatera, Mentawai, kemudian Selat Sunda, ya, kemudian juga daerah ini, karena tadi begitu luasnya besar, tumpukannya besar, tadi semua. Cuma paling-paling buat yang kalian yang belum paham, ada cirinya banyak tadi semua. Sebetulnya disebutkan dalam kitab Risalah Qusairiyah juga Imam Qusairi menyebutkan. Tentang Bapak lihat, pada saat mau gunung itu meletus pasti itu. Monyet-monyet itu lebih dahulu, burung-burung pada berterbangan semuanya. Nah nanti pun sama, nanti ada semacam ikan seperti apa, nanti buat daerah-daerah yang Mentawai, daerah-daerah Sumatera Barat, atau daerah-daerah pantai, kalau biasanya menyaksikan lumba-lumba itu, banyak bermain di pinggir pantai, nah itu sebagian kecil daripada tanda tadi semua, ya. Dia lumba-lumbanya memang agak aneh, dia lebih putih tadi semua. Bukan lumba-lumba yang, dan juga tidak besar lumba-lumbanya tadi semua ya. Itu menunjukkan kalau sudah mulai itu biasanya dalam rungku adalah 1 bulan itu banyak orang senang di pantai karena banyak lumba-lumba loncat-loncat gitu kan tadi semua. Orang senang, nanti hati-hati itu kan tadi semua. Itu juga bukan untuk kita nonton lumba-lumba, sebetulnya sudah harus kita mempersiapkan. Dan demikianlah kasih sayang Allah dalam segala perkara, senantiasa diberikan tanda-tanda. Sebetulnya sekarang kalau Bapak keliling seluruh Indonesia sekarang banyak jalan, tanah, rumah yang tiba-tiba bejah kan, sudah pecah tuh. Coba, banyak Bapak menyaksikan barangkali di TV berita, ada tanah tiba-tiba pecah, rumah tiba-tiba pergeseran tanah. Itu sebetulnya karena di bawahnya sudah bergeser. Rongganya sudah nganga tadi semua. Tinggal menghitung waktu tadi semua. Tapi kalau berdasarkan sekarang dalam pandangan batin Abah, wallahu alam, tapi semuanya adalah atas kehendak Allah tadi semua. Tapi yang akan mempercepat satu hal sebetulnya sahabat. Yang tadi itu, tubuh kita kan alif, terus jadikan tasjidnya jadi takbir, takbiratul ihram. Berdirinya adalah alif tadi semua. Itu lam awal, rukunya adalah lam awal. Sujudnya adalah lam akhir, duduknya adalah hu tadi semua. Maka pada saat kita sholat sebetulnya kita secara nggak sengaja sesungguhnya kita sedang menuliskan lafaz Allah, tasjid, alif, lam, ha. Maka sesungguhnya, padahal isyarahnya adalah kita berasal dari nur yang menjadi nar, alif, kemudian menjadi lam awal, ma'un, kemudian menjadi hawaun, adalah ma'un, air, kemudian menjadi turabun, tanah. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Padahal kita ini tanah tadi min solsolin min hamaim masnun tadi semua. Tadi adalah tanah yang berasal dari angin, air yang berasal dari angin yang berasal dari api yang berasal dari Nurullah, Nur Muhammad berasal dari Nurullah berasal dari Allah tadi semua.
Nah itu yang tadi semua, supaya kita kalaupun apapun yang sedang terjadi pada diri kita, kita memahami siapa diri kita. Maka sering kita katakan, lenyap diriku pada kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilang zohirku, lenyaplah aku. Tadi Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Itu yang mungkin bisa diamalkan kita. Apapun bencana yang ada, insya Allah kita dalam keadaan baik. Ya. Kemudian juga balikan lidah, ya setelah habis sholat, terutama sholat subuh, lidah dibalikan ke atas. Tahan nafas. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu aziz, Allahu qahar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Dalam sekali nafas tadi semua ya. Setiap habis sholat subuh. Duduk atau setiap habis sholat boleh tadi semua ya. Tadi. Ini ada amalia-amalia yang kemudian kita secara faktanya adalah dengan sodako dari semua ya. Karena banyak Bapak menyaksikan musibah di Sumatera Barat ya, banyak orang yang airnya datang ke rumah dia terlewat dari semua kan. Ada juga ada dulu waktu kasus tsunami Aceh di daerah apa tuh itu daerah yang semuanya tergenang tetapi dia malah itulah tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Tapi kalaupun kita harus kembali, kalau memang harus kembali bersama Allah. Tadi kenapa harus kita ngotot? Ya, kalaupun diam di sini tidak bersama Allah, buat apa? Ya, ini makanya kata Abah, semoga Mbak Alwi ini cepat sadar. Tadi takut nanti keburu pulang, nanti repot nanti. Ya, tadi semua ya. Mungkin kalian tidak paham, Abah paham. Tadi semua ya, tadi semua. Nah, itu ya. Kemudian nanti ciri lain apa? Kalau di laut hati-hati. Kalau sudah terjadi ada gempa, kemudian hati-hati. Kalau air sudah lari ke lautan adalah sekitar 1 km atau 2 km itu harus pergi jauh. Itu udah tanda yang paling nyata adalah terjadi surut yang ke dalam ke tengah dari semua. Dan anehnya pada saat itu ikan-ikan banyak yang tertinggal. Sehingga orang yang salah kemudian dia pada mengambil ikan di pinggir-pinggir pantai itu. Itu jangan dilakukan. Ya, tadi semua. Karena naluri ikan itu selalu semua makhluk itu pada saat di ujung hidupnya itu ingin menyelamatkan diri, selalu begitu. Ya, maka itu jangan tadi. Maka kata Abah yang lihat pertama adalah tanda ikan seperti lumba-lumba itu biasanya akan berlaku selama 1 bulan. Dia bermain-main di pantai sehingga orang datang dari mana-mana untuk lihat lumba-lumba. Gitu kan tadi. Nah, kemudian juga mungkin ada termasuk karena yang akan disebabkan ini bukan hanya air tapi juga api dari gunung ya. Mungkin Gunung Slamet, Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Yang tadi hati-hati adalah sekitar daerah-daerah Jogja, tadi semua ya. Daerah Jogja, tadi semua tadi. Ya artinya eling lah, tadi semua ya. Jangan justru memancing apalah kemurkaan, tadi semua. Karena hakikat alam inilah wujud Allah. Maka nggak ada hukum alam sebetulnya. Inilah semuanya tadi. Apa yang bukan Allah tadi. Kata Abah dalam hikam, adharo, wujudkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Di sebalik yang dohir ini ada yang batin dari semua. Tapi kemudian nanti Allah hilangkan waqoah dan kita harus mampu menghilangkan segala yang wujud di alam dunia ini. Li'annahu karena satunya Allah adalah ad-dohir. Allah lah yang wujud, Allah lah yang dohir. Maka semua. Kalau semua kita pandang ini Allah, sebetulnya kalau semua orang paham ilmunya, insya Allah karena semuanya sudah dipandang oleh Allah berarti tidak akan terjadi tadi semua. Cuma sayangnya kan yang pahamnya hanya sedikit, ya. Jadi cirinya itu diantaranya. Nah, untuk megatrasnya mungkin kalau Abah sih mata batin Abah menurut hilalnya itu darjatnya masih kecil, ya. Tetapi itu adalah satu keniscayaan yang karena hukum alam tadi semua. Anda nggak makan lapar, artinya, nah seperti itulah. Ditahankan Anda berdoa kayak apapun, tapi Anda nggak makan, ya lapar tadi semua. Atau sebaliknya, Anda nggak usah doa, tadi minta kenyang, makan aja, ya kenyang. Tadi semua ya. Nah, itulah hukum sunatullah. Nah, megatrust ini juga adalah sama hukum sunatullah tadi semua. Tetapi siklusnya karena dia ada di bawah, lapisannya adalah maka dia akan mengalami hantaman yang di atas dulu, di atas terus turun. Maka kata Abah itu kemungkinan kalau udah ada gempa misalnya di daerah Banten, gempa di daerah Gunung Kidul, gempa di daerah ini, gempa di Jawa Timur, gempa di Laut Sunda, gempa di Sumatera, itu harus siap-siap itu. Itu berarti cincinnya sudah berbentuk dari semua, ya. Maka dia jatuh, maka terpukullah yang terbesar itu. Nah, itulah yang sekarang malang di antara Pulau Jawa tadi semua.
Nah itulah yang orang suka ramalkan, Pulau Jawa akan terbelah dua. Ya masuk di akal. Secara ilmu pengetahuan pun masuk akal. Karena Pulau Jawa ini kan tersandar dengan lempengan. Jadi kalau lempengannya pecah, mau kemana pulaunya? Nah inilah semua, maka ayolah kembali tadi semua, maka tidak ada lagi, maka amalia yang harus kita jaga adalah dzikir dan sholawat plus sodakoh. Nah, itu yang dicintai oleh Allah adalah kenapa perintah sholat itu adalah aqimis sholat, fa'atiuz zakat, itu Allah ulang-ulang sampai 60 kali dalam Al-Quran. Sholat, zakat, hablum minallah, hablum minannas. Nggak ada hablum minallah kamu kalau benci pada manusia. Karena sesungguhnya adalah hubungan kita ruhamau bainahum sesama manusia. Maka inilah kenapa Abah ngotot ingin menyaksikan Mbak Alwi, karena selama pertengkaran ini ada, maka kemungkinan terjadinya akan semakin besar. Ya. Karena segala yang kita pecahkan secara syariat akan pecah secara hakikat. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus ditakutkan oleh kita. Maka itulah kenapa Allah selalu ingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa'tasimu wala tafarraqu, dan janganlah kalian pecah belah. Tadi semua ya. Nah inilah ya, jadi kenapa Abah ngoceh terus, silakan Anda suka atau nggak suka, tapi karena Abah menginginkan bahwa ini akan segera tadi semua adalah ini ya yang harus dipahami tentang Megatrust. Jadi karena Abah ditanya tentang Megatrust, ya Abah kaitkan dengan perkara-perkara yang memang akan terjadi. Jadi ini sahabat, jadi gunung berapi ini disebabkan karena manusia sudah tidak sholat secara, sholat syariatnya mungkin jalan tadi, tapi ini tadi sholatnya fawailul lil musallin. Dalam Al-Quran, makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Banyak orang kata Allah sholat di masjidnya, mereka hanya siulan dan tepuk tangan. Imannya hanya kepada masjid, imannya hanya kepada adan, imannya hanya pada toah, tapi tidak iman kepada Allah. Ya. Nah inilah, maka Nabi bersabda, banyak orang sholat tapi nggak sholat. Nah inilah orang yang sholat walaupun sholat tadi, makanya sholat badannya tapi hatinya nggak sholat, hatinya sawah, hatinya kebun, hatinya duit, hatinya ini semua. Tapi sholat ada secara hakikat, tanpa sholat syariat salah lagi tadi semua. Karena kita ada bagian dohir, maka yang terbaik adalah tadi jam'u tadi semua, dinikahkan tadi semua. Ya, maka inilah Abah juga ingin mengajarkan, mudah-mudahan barangkali siapa tahu kita mampu menahan terjadinya bencana yang lebih besar. Dan Allah merubahnya di bencana yang lebih kecil dengan keikhlasan dan kesabaran kita tadi semua ya. Jadi kalau tanya sama Abah ini rame, ya memang ini perkara yang kata Abah bilang tadi tidak bisa dihindari. Tapi insya Allah dengan sodakoh, dengan apa barangkali Allah Maha Kuasa. Jadi kembali, karena Abah memahamilah hukum-hukum itu. Tadi maka tadi walaupun 1000 orang berdoa, kiai semua, Anda sedang makan mendoakan Bapak supaya nggak kenyang juga. Tadi semua. Karena Allah itu ingat ya, Allah itu bukan alif lam lam ha tadi semua. Itu hanya tulisan Allah. Makanya kita nggak bisa menyebutkan nama itu tadi semua. Nggak bisa. Atau disebutkan Allah, Allah itu bukan Allah, itu hanya suara yang keluar lafadznya Allah tadi semua. Karena pahami oleh Bapak kan tadi ada dohiron wa batinan, al ismu wal musamma wahid, al abid wal ma'bud wahid. Sesungguhnya Muhammad dan Allah itu satu. Makanya kul huwallahu ahad itu esa. Itulah kenapa bahwa sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa mencakuplah seluruh agama semuanya. Karena esa. Inilah luar biasa ulama Nusantara. Sangat memahami tauhid. Lain dengan orang sekarang kan. Baru lihat gaya apa namanya Istiqlal dia mencium paus. Waduh katanya itu murtadain. Beragama dengan picik. Beragama cuma kulit. Beragama tadi beragama tapi tidak bertuhan tadi semua. Agama dijadikan Tuhan tadi semua. Ya, kalau orang sudah ribut urusan agama, agama itulah Tuhan kamu, ilah kamu. Ya, inilah kebodohan yang harus diluruskan tadi semua ya. Dan sesungguhnya kita memang waktunya harus kembali kepada ulama-ulama Nusantara tadi semua ya, yang penuh dengan kearifan, penuh dengan adab dan akhlak, penuh dengan etika, penuh dengan keademan, ketentraman, kedamaian, menjadi rahmat bagi sekian alam tadi semua. Helaan nafasnya adalah dzikir, helaan nafasnya menenteramkan udara, helaan nafasnya menenteramkan laut, helaan nafasnya menjadikan bunga-bunga yang mau dia tumbuh bermekaran, helaan nafasnya menjadikan adalah ikan-ikan adalah beranak. Ayolah.
lain dengan sekarang. Ulama yang hela nafasnya membuat alam semakin marah. Tadi semua ya.